Islam sekali lagi ya berbicara tentang ilmu desain grafis ya sebagai sebuah karya seni ya itu berbicara hal yang sensitif ya. Islam sangat menghargai seni ya. Maka dalam sejarah peradaban Islam kita lihat seni ataupun ekspresi seni umat Islam ya dialihkan ataupun dilimpahkan kepada seni-seni kaligrafi yang dikenal dengan ilmu khat ya, atau dikenal dengan istilah khattat mereka pakar yang dibilang itu. Nah, seiring dengan ilmu pengetahuan ya pembagian ilmu pengetahuan, pengklasifikasian ilmu pengetahuan, munculnya ilmu sosiologi ya, kemudian psikologi, antropologi, ya, fenomenologi, ya, termasuk juga dalam persoalan seni ya. Maka saat ini ya Anda yang saat ini menggeluti ilmu di bidang desain grafis. Nah, ilmu desain grafis di sini bagaimana kita menanamkan, memasukkan nilai-nilai keislaman ya, nilai-nilai keislaman di dalam bidang keilmuan di bidang desain grafis ya. Seperti saya bilang tadi ya, saya tidak ingin nanti Anda berbondong-bondong keluar dari prodi ini ya, gara-gara misalnya ada batasan para ulama mengharamkan membuat gambar makhluk hidup, larangan menggambar makhluk hidup, membuat patung atau mendesain hal-hal yang mengarah di sini maksudnya batasan mana ya yang dibolehkan kita untuk membuat sebuah karya seni ya. Seperti saya sebutkan tadi ya, kita dilarang ya, kita Al-Qur'an memberikan batasan ya, batasan-batasan bagi kita untuk melakukan sebuah perbuatan ya. Nah, betul dalam kaidah usuliyah al-aslu fil amri al-ibahah. Pada prinsipnya perintah itu pada awalnya semuanya tadi dibolehkan hatta ya'tiyad dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oke, mendesain sesuatu, sebuah karya seni ataupun sebuah karya itu pada awalnya prinsipnya boleh. Akan tetapi ketika karya-karya seni kita, karya desain kita itu mengarah kepada hal-hal misalnya tadi saya bilang kan, mengarah pada menjelekkan atau menistakan ajaran agama, baik itu agama kita ataupun orang lain, nah, maka hal seperti ini adalah bagian daripada pelanggaran etika. Nah, hal seperti inilah yang tidak dibolehkan. Ya. Kemudian misalnya Anda kena kepentingan tadi ya, kepentingan open komisi, kepentingan pemesan suatu produk ya, untuk mendesain sebuah karya itu agar produknya menarik minat konsumen, maka dibuatlah desain-desain yang aneh, yang vulgar ya, mendesain hal-hal yang misalnya menampakkan aurat perempuan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dilarang oleh agama. Di sini dimensi nilai-nilai agama yang membatasi Anda, membatasi kebebasan ekspresi Anda ya. Kita memiliki sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang anak suatu putra daerah atau putri daerah, kita memiliki nilai-nilai, batasan nilai Islam, batasan nilai bernegara dengan nilai-nilai Pancasila, dan batasan dengan tradisi kearifan lokal kita. Ya, Anda sebagai seorang Sunda ya pasti memiliki nilai-nilai Sunda ya, dalam berkarya. Nah, di sinilah maksud saya ada batasan-batasan nilai bagi Anda, batasan-batasan ekspresi bagi Anda untuk mengekspresikan, mengeksplorasi, mengungkapkan ya kreativitas Anda di bidang desain grafis. Mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan. Maka sebenarnya tadi saya sampaikan dari awal tadi, ilmu desain grafis ini agak sensitif ya kita berbicaranya nih. Beda dengan saya ketika berbicara dengan rekan-rekan Anda yang di bidang ilmu di bidang teknik industri misalnya kan, itu jelas nih.
masalah kejujuran, masalah amanah, ya, dalam suatu produk ataupun dalam ilmu manajemen. Nah, begitu juga dengan desain grafis ini, ya, tetap dibutuhkan karakter apa tadi? Karakter jitu yang menjadi ciri khas daripada Universitas Widya Tama, ya enggak? Karakter jitu. Apa itu jitu itu? Disiplin, jujur. Disiplin, jujur. Apa lagi? Tekun. Tekun. I-nya apa I-nya? Fokus, inovasi dan tekun dan ulet. Nah, hal-hal seperti ada nilai-nilai, itu ada bagian daripada nilai-nilai keislaman yang Anda tidak mungkin akan menghasilkan sebuah karya desain, ya, yang baik, ya, sesuai dengan norma agama, norma sosial, norma adat, ya, kalau Anda tidak memiliki disiplin, kalau Anda tidak memiliki kejujuran, kalau Anda tidak memiliki sebuah inovasi. Nah, di sini maksud saya nilai-nilai agama itu masuk dalam bidang Anda ataupun profesi yang akan Anda tekuni ke depannya. Ya. Kita lihat, ya, bagaimana umat Islam misalnya mendesain karya-karya di bidang fisik lah, bukan hanya di desain grafis, ya, di bidang teknik teknik sivil misalnya, dalam hal bangunan, ya, itu tidak bisa lepas dari sebuah inovasi seni ataupun ornamen-ornamen yang ada di masjid, ya. Itu kan bagaimana menggambarkan misalnya di Masjid Nabawi, ya. Disebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi dalam hadisnya, itu adalah taman-taman surga. Nah, di situ kita lihat bagaimana para desainer, desain grafis, ya, desain yang bidang melukis, itu menggambarkan bagaimana bentuk taman surga. Maka kalau Anda nanti ada kesempatan untuk berangkat umroh atau haji, untuk sholat di Masjid Nabawi, Anda bisa lihat di kubahnya itu, di atasnya itu ada desain gambar desain bunga-bunga. Ya, itu apa? Berarti kan ada desainnya itu, desain grafis itu ada batasan-batasan yang dibolehkan, mana batasan yang diharamkan. Nah, di sini dimensi-dimensi agama masuk dalam keilmuan Anda di bidang karya seni, ya, di bidang desain, baik itu mendesain grafis pakaian ataupun melukis dan lain sebagainya. Jadi ada batasan-batas norma. Nah, mungkin Anda di prodi Anda dilihat misalnya di kampus Anda, ya, karena kita buka sifatnya umum gitu, ya. Ya mungkin Anda melihat nanti desain gambar-gambar, saya sekilas sih melihat itu kan di kampus waktu tahun 2019-an lah itu, ya. 2019 akhir, ya. Gambar-gambar desain anak-anak dari prodi desain grafis ini yang menarik gitu. Ada yang sifatnya abstrak gitu kan. Ada, tapi maksud saya apa tadi? Jangan sampai mengarah pada membuat karya seni yang vulgar, yang mengarah kepada terjebak ke dalam perbuatan haram, ya. Tadi menampilkan aurat perempuan, bahkan sampai menampilkan mendesain karikatur, ya, hal-hal yang aneh-aneh lah, ya. Jadi kita memiliki batasan norma agama, norma bernegara, dan norma sebagai warga negara, dan juga ingat Anda adalah putra daerah dari etnis Sunda yang memiliki moral dan etika Sunda, ya, yang harus kita hormati dan kita jalani sebagai identitas kita. Ya. Jangan sampai kita loss of identity, ya, kehilangan identitas. Boleh kita berkarya, berkreasi, berinovasi sebebas mungkin, tapi jangan sampai hilang identitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai orang Indonesia yang memiliki sopan dan santun,
dan sebagai seorang Sunda. Nah, ini ya. Kita tahu bahwasanya Bandung ya itu kota seni, ya, kota yang penuh penuh kreasi, inovasi ya, dan sangat imajinatif ya. Maka jangan sampai imajinasi kita, intuisi kita, kreasi kita itu lepas dari identitas kita sebagai, seperti saya sampaikan tadi, sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang Indonesia, dan juga sebagai seorang putra daerah Anda masing-masing, yaitu dari putra Jawa Barat. Disitulah kita tidak kehilangan identitas kita. Oke, sampai di sini. Ada yang mau direspon? Dipersilakan. Kita buka forum diskusi.